Cara menanam dan budidaya stroberi. Stroberi merupakan tanaman buah herbal yang cukup populer ditanam di Indonesia. Tanaman buah ini ditemukan pertama kali di Chili, Amerika Selatan, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pada umumnya, jenis stroberi yang banyak ditanam adalah Fragaria siloensis L yang sudah menyebar ke Amerika, Eropa, dan Asia. Stroberi yang telah matang bisa langsung dimakan dalam keadaan segar. Selain itu, stroberi juga bisa diolah lagi menjadi berbagai macam olahan seperti selai, jus, salad buah, sirup, dan garnish. Karena banyaknya orang yang menyukai rasa stroberi, hampir semua olahan makanan manis tersedia dalam rasa stroberinya. Tanaman ini tumbuh baik di daerah dataran tinggi berhawa sejuk, namun bisa juga tumbuh di daerah dataran rendah dan suhu tidak terlalu sejuk dengan media rumah tanam. Perawatan dan penanamannya juga cukup mudah, sehingga Anda bisa menanamnya sendiri. Jika Anda tertarik membudidayakannya, berikut adalah panduan lengkapnya. Pembibitan. Dalam proses pembibitan, stroberi diperbanyak melalui biji dan bibit vegetatif atau anakan dan stolon atau akar sulur. Umumnya, untuk kebutuhan bibit per hektar berkisar antara 40.000 sampai 83.350 bibit tanaman. Sebenarnya, untuk benih bisa dibeli di toko pertanian atau melalui biji hasil tanaman terdahulu. Pembibitan melalui biji. Pertama-tama, benih yang sudah disiapkan direndam dalam air selama 15 menit, kemudian tiriskan dan anginkan. Persiapkan kotak persemaian dari kayu atau plastik yang sudah diisi dengan media tanam berupa campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1:1:1. Setelah itu, benih disemaikan secara merata dan tutup dengan tanah tipis-tipis. Letakkan kotak semai di tempat teduh dan terhindar dari hujan dan panas matahari langsung. Siram setiap hari untuk menjaga kelembapan tanah. Jika bibit sudah muncul 2 helai daun, maka bibit siap dipindah ke bedeng sapih dengan media tanam yang sama. Atur penanamannya dengan jarak bibit 2-3 cm. Beri naungan plastik bening. Jangan lupa berikan pupuk daun untuk menjaga kesuburan tanaman. Jika tanaman sudah memiliki tinggi 10 cm dan telah merumpun, maka bibit bisa dipindahkan ke kebun tanam. Jika tanaman sudah memiliki tinggi 10 cm dan telah merumpun, maka bibit bisa dipindahkan ke kebun tanam. Pembibitan melalui vegetatif. Pilih induk yang minimal sudah berumur 1-2 tahun dengan ciri sehat dan produktif. Bongkar rumpun tanaman induk lalu bagi menjadi beberapa bagian. Usahakan setiap bagian mengandung 1 anakan. Tanam masing-masing anakan dalam polybag semai berukuran 18x15 cm dengan media tanam berupa campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1:1:1. Jika bibit dibiakkan dari stolon atau akar sulur, maka pilih rumpun yang memiliki akar sulur pertama dan kedua. Potong dan tanam bibit dalam polybag berukuran 30x20 cm dengan media tanam yang sama ditambah arang sekam dengan perbandingan 2 kali media tanam lain. Setelah tanaman mencapai tinggi 10 cm dan berdaun rimbun, pindahkan bibit ke kebun tanam. Pengolahan media tanam. Bajak dan cangkul lahan tanam sedalam 30-40 cm, kemudian diamkan selama 15-30 hari. Selanjutnya, buatlah bedengan dengan lebar 80x100 cm dan tinggi 30-40 cm. Dengan panjang bisa disesuaikan luas lahan, atur jarak antar bedengan sekitar 40x60 cm. Atau bisa juga dibuat dengan lebar 40x60 cm, tinggi 30-40 cm, dan panjang bisa disesuaikan luas lahan, jarak antar bedengan 40x60 cm. Setelah semua selesai, selanjutnya sebarkan 20-30 ton per hektar pupuk kandang atau kompos secara merata di permukaan bedengan.
Diamkan selama 15 hari, kemudian buat lubang tanam berjarak 40 x 30 cm, 50 x 50 cm, atau 50 x 40 cm. Untuk lahan yang dipasangi mulsa, sebaiknya tambahkan juga 200 kg urea, 250 kg SP36, dan 100 kg KCl untuk setiap hektar lahannya. Siram agar tanah sedikit lembab, lalu pasang mulsa plastik hitam atau perak untuk menutupi bedengan dan kuatkan dengan bambu yang dibentuk seperti huruf U. Lubangi mulsa dengan kaleng bekas susu kental manis dengan jarak 30, 40, atau 50 cm. Penanaman. Pertama-tama, siram polybag yang berisi bibit agar mudah dikeluarkan. Ambil bibit bersama dengan media tanamnya dengan hati-hati agar bibit tidak rusak. Letakkan satu bibit untuk setiap satu lubang tanam, lalu padatkan tanah di sekitar pangkal batang dengan hati-hati. Khusus untuk lahan tanam tanpa mulsa, tambahkan pupuk dasar 65 kg urea, 80 kg SP36, dan 50 kg KCl per hektar. Letakkan pupuk berjarak 15 cm di kiri kanan tanaman stroberi. Setelah itu sirami tanah di sekitar pangkal batang untuk menjaga kelembapan tanah. Pemeliharaan tanaman. Lakukan penyulaman pada tanaman stroberi yang mati atau tumbuh tidak normal sebelum tanaman berumur 15 hari setelah tanam. Jangan lupa lakukan juga penyiangan saat tanaman dikepung gulma yang sudah tumbuh lebat bersamaan dengan pemupukan susulan, biasanya 1,5 sampai 2 bulan setelah tanam, sebanyak 130 kg urea, 160 kg SP36, dan 100 kg KCl per hektar. Jika tanaman sudah terlalu rimbun, maka harus dilakukan pemangkasan. Selain itu, buang daun-daun yang sudah tua atau rusak. Setiap 2 tahun sekali, tanaman stroberi diperbarui dengan tanaman baru. Khusus untuk yang memakai mulsa, jika tanaman dirasa kurang baik, maka berikan pupuk urea, SP36, dan KCl dengan perbandingan 1:2:1,5. Sebanyak 5 kg yang dilarutkan dalam 200 liter air. Siram 350-500 cc larutan pupuk ke dalam lubang tanam. Pengairan stroberi dilakukan sebanyak 2 kali sehari sampai tanaman berumur 2 minggu. Setelah itu, penyiraman mulai dikurangi dan hanya disiram saat tanaman kering saja. Khusus untuk yang tidak memakai mulsa, letakkan jerami atau rumput kering setebal 3-5 cm di atas bedengan untuk mencegah penguapan tanah yang terlalu drastis. Perhatikan dan jauhkan tanaman dari hama dan penyakit. Jika sudah terlanjur terserang hama dan penyakit, maka gunakan pestisida dan obat yang sesuai dan dengan dosis yang tepat. Pemanenan. Stroberi sudah mulai berbunga saat masuk umur 2 bulan setelah tanam. Buang bunga pertama dan tunggu sampai tanaman berumur 4 bulan, maka bunga selanjutnya akan menjadi buah. Tanaman stroberi bisa dipanen selama 2 tahun tanpa henti. Lakukan pemanenan pada buah yang sudah agak kenyal atau agak empuk, kulit buah berwarna merah atau hijau kemerahan atau kuning kemerahan, atau 2 minggu setelah muncul bunga. Gunting bagian tangkai dekat kelopaknya, lalu simpan di tempat yang kering. Pemanenan bisa dilakukan setiap 2 kali seminggu.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.